Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Aldika, mahasiswa Universitas Raharja, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya sudah pelajari mengenai cache memory. Ini merupakan tugas saya mata kuliah organisasi komputer. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang saya membahas pertama yaitu apa itu cache memory. Memory cache, juga disebut memori CPU, adalah static random access memory atau SRAM berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh microprocessor komputer lebih cepat daripada yang dapat mengakses random access memory atau RAM. Memori ini biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip CPU atau ditempatkan pada chip yang terpisah yang memiliki interkoneksi bus yang terpisah dengan CPU. Langsung saja kita masuk ke slide 2. Di slide ini ada karakteristik utama sistem memori komputer. Misalnya allocation, capacity, unit of transfer, access method, performance, physical type, physical karakteristik, dan organisasi. Karakteristik tersebut bisa dipahami lebih jelas dalam next slide. Karakteristik sistem memori. Yang pertama, alokasi. Mengacu pada apakah memori internal dan eksternal di komputer. Memori internal seringkali disamakan dengan memori utama. Prosesor membutuhkan memori lokalnya sendiri dalam bentuk register. Cache adalah bentuk lain dari memori internal. Memori eksternal terdiri dari perangkat penyimpan peripheral yang dapat diakses oleh prosesor melalui pengontrol I/O. Di sini ada kapasitas memori biasanya dinyatakan dalam byte. Di sini ada unit transfer. Untuk memori internal, unit transfer sama dengan jumlah saluran listrik yang masuk dan keluar dari mobil memori. Di sini kita akan membahas sebuah akses satuan data. Yang pertama, sequential access. Sequential access yaitu metode akses yang bekerja dengan cara mengakses titik tertentu di perangkat memori untuk mengakses data. Proses ini digunakan beberapa perangkat secara bersamaan. Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Yang kedua ada direct access. Direct access yaitu metode akses memori yang juga digunakan beberapa perangkat secara bersamaan. Namun sebagai tambahan, setiap unit record dan blok dilengkapi dengan alamat yang unik yang ditentukan berdasarkan lokasi masing-masing. Contoh direct access adalah akses pada disk. Dan di sini ada random access. Random access yaitu metode akses memori yang dilakukan secara acak berdasarkan alamat yang dipilih secara langsung. Contoh random access adalah sistem memori utama. Di sini ada associative access. Associative access yaitu metode akses yang dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme pemosisian memori berdasarkan tiap-tiap unit atau disebut juga dengan pengalamatan memori. Contoh associative access ini adalah memory cache. Selanjutnya ada capacity and performance. Dua karakteristik terpenting dari memori. Three performance parameter are used. Di sini ada access time atau latency. Berfungsi untuk memori akses acak. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Fungsi lainnya yaitu untuk memori akses non-acak. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk memosisikan mekanisme baca tulis di lokasi yang diinginkan. Di sini ada memory cycle time. Waktu akses ditambah waktu tambahan yang diperlukan sebelum akses kedua dapat dimulai. Di sini ada lagi waktu tambahan mungkin diperlukan agar transien mati pada jalur sinyal atau untuk meregenerasi data jika dibaca secara destruktif. Berurusan dengan bus sistem bukan prosesor. Ini ada transfer rate. Transfer rate ini laju transfer data ke dalam atau keluar unit memori. Untuk memori akses acak nilainya sama dengan 1 atau waktu siklus. Di sini ada memori. Bentuk yang paling umum adalah semikonduktor memori. Semikonduktor memori contohnya RAM dan ROM. Di sini ada magnetic surface memory.
Contohnya seperti hard disk. Sini ada optikal itu seperti CD-ROM. Sini ada magneto-optikal. Beberapa karakteristik fisik penyimpanan data penting. Sini ada volatile memory. Informasi lenyap secara alami atau hilang ketika daya listrik dimatikan. Ini adalah RAM, non-volatile memory. Setelah direkam, informasi tetap tanpa kerusakan sampai sengaja diubah. Tidak ada daya listrik yang diperlukan untuk menyimpan informasi. Ini ROM. Magnetic Surface Memory are non-volatile. Semiconductor memory may be either volatile or non-volatile. Non-erasable memory tidak dapat diubah kecuali dengan dia menghancurkan unit penyimpanan. Memori semikonduktor jenis ini dikenal sebagai read-only memory. Di sini ada memori hierarki. Batasan desain pada memori komputer dapat diringkas dengan 3 pertanyaan. Berapa banyak, seberapa cepat, seberapa mahal. Ada trade-off antara kapasitas, waktu akses, dan biaya. Waktu akses lebih cepat seperti per bit lebih besar. Kapasitas lebih besar, biaya per bit lebih kecil. Kapasitas lebih besar, waktu akses lebih lambat. Jalan keluar dari dilema memori tidak bergantung pada satu komponen memori atau teknologi, tapi menggunakan hierarki memori. Dan sini ada cache and main memory. Seperti yang kita lihat di sini ada L1 cache, L2 cache, L3 cache. Apa itu L1 cache? Cache memory level 1 atau L1 adalah cache memori yang terletak dalam prosesor atau cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Ukuran memori berkembang mulai dari 8KB, 64KB, dan 182 KB. Di sini ada L2 cache. L2 cache ini memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar 256KB sampai dengan 2MB. Namun cache L2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dari L1. Cache L2 ini terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Cache level 3 atau L3 cache hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalkan dual core, dan quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari cache L2 dari masing-masing inti prosesor. L1 dan L2 cache adalah memori sementara pada prosesor. Jadi ketika komputer dimatikan, maka ingatan yang ada pada prosesor pun akan hilang. Multi-level cache. Karena kepadatan lalu lintas telah meningkat, maka menjadi mungkin untuk memiliki cache pada chip yang sama dengan prosesor. Cache on chip mengurangi aktivitas bus eksternal prosesor dan mempercepat waktu eksekusi data, meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Ketika instruksi atau data yang diminta ditemukan di cache on chip, akses bus dihilangkan. Siklus cache pada chip akan selesai jauh lebih cepat daripada siklus bus status tanpa menunggu. Selama periode ini, bus gratis untuk mendukung transfer lainnya. Two-level cache. Cache internal ditetapkan sebagai level 1 atau L1. Cache eksternal ditetapkan sebagai level 2 atau L2. Potensi penghambatan karena penggunaan cache L2 bergantung pada head rate di cache L1 dan L2. Menggunakan cache multi-level memperumit semua masalah desain yang terkait dengan cache, termasuk ukuran, algoritma, pergantian, dan kebijakan pengurusan. Pembahasan terakhir yaitu cache terpadu versus terpisah telah menjadi umum untuk membagi cache. Satu didedikasikan untuk instruksi, satu didedikasikan untuk data. Keduanya adalah di level yang sama, biasanya sebagai dua cache L1. Keuntungan dari cache terpadu, rasio hit lebih tinggi, menyeimbangkan beban instruksi dan pengambilan data secara otomatis. Hanya satu cache yang perlu dirancang dan diterapkan. Tren mengarah ke cache terpisah di L1 dan cache terpadu untuk level yang lebih tinggi. Keuntungan dari cache terpisah menghilangkan pertengkaran cache antara unit pengambilan atau decoder instruksi dan unit eksekusi. Penting dalam deep learning. Demikian pembahasan mengenai cache memori yang saya sudah pelajari.
Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.